Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang ayat-ayat dan hadis tentang produksi dan prinsip efisiensi. Yang pertama adalah redaksi ayat-ayat dan hadis etika bisnis. Dari Quran Surat Ali Imran ayat 14 yang bunyinya Zainul linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta, dan banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Yang selanjutnya adalah kunci-kunci ayat dan maknanya. Adapun kunci ayat Quran Surat Ali Imran ayat 14 adalah hubbus syahwat atau kecintaan kepada apa-apa yang diingini, atau yakin hal-hal yang menyenangkan di dalamnya terhadap kenikmatan. Yang selanjutnya adalah hadis etika bisnis dan maknanya. Hadis etika bisnis dan maknanya dalam tidak melakukan kecurangan. Dalam hadis disebutkan an Abi Abbasin qala lima qaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu kanu min ahbasin nasi kila fa'anjalallahu subhanahu wailul lil mutaffifin fa'ahsinu al-kaili ba'da dhalik, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, para penduduknya sangat buruk dalam hal takar menakar. Lalu Allah menurunkan ayat, celakalah bagi orang-orang yang curang. Kemudian setelah itu turun ayat itu, mereka memperbaiki cara menakar barang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Imran ayat 14 adalah, menurut riwayat dari Imam Ar-Razi pula, seorang bangsawan Arab Nasrani yang bernama Al-Qamah pernah mengakui terus terang kepada saudaranya yang telah masuk Islam bahwa dalam hatinya dia membenarkan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun dia berkata, jika dia masuk Islam segala kemewahan dan kebesaran yang telah dianugerahkan oleh Raja Romawi akan dicabut kembali dari dia. Dan ada pula riwayat bahwa setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan gilang-gemilang dalam peperangan Badar, Rasulullah pernah mengajarkan kaum Yahudi di Madinah supaya masuk Islam, tetapi mereka tidak mau, melainkan mereka banggakan kekuatan, kebesaran jumlah harta mereka, dan memberi peringatan bahwa semuanya itu hanyalah sesuatu yang diperhiaskan saja oleh syaitan bagi manusia karena keinginan syahwatnya. Adapun uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi pada Quran Surat Ali Imran ayat 14 adalah, segala barang yang diingini itu ada baiknya dan ada juga buruknya. Tetapi apabila keinginan itu timbul, yang kelihatan hanya eloknya saja dan lupa akan buruk atau susahnya,
Artinya kesuksesan dengan syahwat itu keinginan-keinginan yang menimbulkan selera yang menarik nafsu agar dapat memilikinya. Maka disebutkan di sini, jika manusia sangat menyukainya karena ingin memiliki dan menguasainya, sehingga sehingga yang tampak oleh manusia hanyalah keuntungan semata tanpa memperdulikan kepayahan untuk mencintainya. Adapun hikmah ayat dan hadis tersebut dari yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama, hasrat dan kecintaan alamiah kepada material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hanifah, NIM 19502 10180. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Imran ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Yang artinya, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kemudian saya akan membacakan hadis tentang menjelek-jelekan bisnis orang lain agar membeli kepadanya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhannu fa inna dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, jauhilah prasangka karena sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang paling dusta. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan saling memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling iri, jangan saling membenci, jangan saling bermusuhan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kata kunci ayat Quran surah Al-Imran ayat 15 yaitu Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, yang artinya, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu, yakni kenikmatan. Kemudian Allah menjelaskan dengannya kalimat setelahnya, lil ladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk orang-orang bertakwa. Maka pada sisi Allah mengkhususkan orang yang bertakwa karena mereka yang mendapatkan manfaat dan dari ketakwaan itu yaitu surga. Asbabun nuzul Quran surah Al-Imran ayat 15 itu menyinggung tentang sebagian hikmat surga yang abadi pada hari kiamat, sehingga manusia itu membandingkan keduanya, dapat memilih jalan yang benar dan tidak termakan oleh syahwat dunia. Jika di dunia taman pemandangan indah, alam menarik pandangan manusia, jika di surga itu terdapat taman yang penuh pohon dan hutan, yang dari kaki pohonnya mengalir surga, dan di dahannya terdapat berbagai jenis buah-buahan dan makanan. Di samping itu, ayat ini Allah memberikan kabar gembira akan istri-istri yang cantik dan menawan. Berita gembira tadi itu menunjukkan bagian nikmat dari akhirat yang kecil. Ganjaran penghuni surga yang paling besar itu adalah keridhaan Allah kepada hamba-hamba mukmin, yang tidak ada sesuatu apapun yang menandingi kenikmatan Allah.
Hukum ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan beberapa kewajiban agama seperti menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan membiasakan diri mengerjakan amal soleh, serta mengaku keesaan Allah dan kebenaran Rasul-Nya. Dengan demikian mereka mendapat kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan menempati surga yang tidak ada tiada tara kenikmatannya disediakan oleh Allah. Hukum menaskahkan harta yang dimiliki. Karena harta dan anak itu adalah titipan pada Allah, tentu saja suatu hari titipan itu pasti akan diambil oleh Allah. Yang ketiga, hukum melakukan tindakan kecurangan dalam hal apapun, karena Allah mengancam akan memasukkan mereka ke dalam neraka Wail, lembah di neraka Jahanam yang sangat dahsyat siksaannya. Yang keempat, buruk sangka hukumnya itu haram, karena akan merusak keharmonisan rumah tangga, keluarga, maupun keharmonisan kehidupan masyarakat. Maka setiap orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah hendaklah selalu husnudzon, yaitu berprasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zunika Fasiska, NIM 19502100162. Di sini saya akan melanjutkan ayat dan hadis tentang etika bisnis. Yang ketiga adalah surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini adalah uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan Islam. Sesungguhnya Islam memperbolehkan manusia bersenang-senang dengan kebaikan dan perhiasan dunia. Islam memandang kehidupan ekonomi yang baik sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan kemanusiaan, hubungan baik, dan meningkatkan kebaikan antar sesama makhluk. Dengan demikian telah menjadi jelas bahwa rambu-rambu Islam di dalam memandang harta sebagai sarana untuk mencapai kebaikan. Islam menyuruh menjaga harta, melarang memubazirkan, dan menyia-nyiakan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi kana munafiqan kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hayya yada'aha ila tuminna khalisa wa man khana wa idha haddasa kaddaba wa idha ahadda qadar. Allahu Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memilikinya maka ia benar-benar munafik, dan barang siapa memiliki sebagian dari 4 itu maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga meninggalkannya, yaitu jika diberi amanat mengkhianati, jika berbicara berdusta, dan jika berjanji mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, yaitu harta dan anak-anak yang digunakan untuk perhiasan di dunia yang tidak dijadikan untuk meraih keridhaan Allah, bukan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Wal baqiyatus sholihah, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi yang soleh, yaitu segala amal kebaikan, baik itu yang diraih dengan mengeluarkan harta atau yang diraih dengan mengerahkan tenaga, maka amalan-amalan itu tetap terjaga di sisi Allah. Inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, yakni lebih baik pahalanya daripada perhiasan dan harta dan anak keturunan.
serta lebih banyak manfaatnya bagi pemiliknya. Wa khairun amala, serta lebih baik untuk menjadi harapan, yaitu lebih baik daripada harapan yang diinginkan oleh pemilik harta dan anak keturunan. Surat Al-Kahfi. Seperti halnya Uyainah, pemuka Quraisy yang kaya, yang memiliki kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena memiliki kekayaan dan anak buah yang banyak. Karena harta dan anak pula, orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain. Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan dunia, bukan perhiasan dan bekal untuk akhirat. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut untuk dijadikan bahan kesombongan. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebaikan yang buahnya akan dirasakan sepanjang zaman sampai akhirat, seperti amal ibadah sholat, zakat, puasa, jihad di jalan Allah, serta amal ibadah sosial seperti membangun sekolah, membangun masjid, membangun rumah anak yatim. Selanjutnya adalah hikmah. Hasrat dan kecintaan alamiah pada material dan kebendaan ada dalam diri manusia. Yang berbahaya adalah tertipu dengan daya tarik dan hiasan dunia. Yang kedua, memanfaatkan dunia dan anugerahnya tidaklah buruk. Yang buruk adalah ketergantungan dan keterikatan dengan dunia. Yang ketiga, untuk mengontrol keinginan dan syahwat, maka kita harus membandingkan dunia yang fana dengan nikmat yang abadi di akhirat. Selanjutnya, dengan kita beramanah, kita dapat dipercayai oleh orang lain. Ini bisa menjadi modal yang sangat berharga dalam menjalin suatu hubungan atau berinteraksi dengan antar sesama manusia. Selanjutnya, orang yang tidak melakukan kecurangan atau adil akan mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya dan mendapatkan ridho Allah SWT. Dengan kita tidak rakus dalam harta, hidup akan menjadi lebih tenang dan tentram, sebab tidak diperbudak oleh keinginan. Selanjutnya, menjauhkan diri dari kehinaan karena berhutang atau mengemis. Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.